ke Pak Profesor Hairul Anwar Nidom. Prof Nidom, Guru Besar Biologi Molekular Universitas Erlangga di Jawa Timur. Prof Nidom, betulkah kemudian ketika ada pernah kontak misalnya, karena kita tidak tahu nih Prof Nidom, bahwa kemudian dua warga Indonesia ini kan mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu, katakanlah sempat berkeliling ke berbagai tempat, termasuk juga tadi petugas medis yang sempat merawatnya. Apakah kemudian pertanyaannya kini, ini tidak perlu berlebihan ketika kemudian ada interaksi-interaksi yang memang terjadi selama 2 pekan terhadap warga negara Indonesia, 2 orang ini. Bagaimana menurut penilaian Anda, Prof Nidom? Ya, sejak tadi siang diumumkan bahwa ada 2 korban di Indonesia jadi terinfeksi. Apakah 2 korban ini hanya 2 saja atau 3, 10, 1.000, 100 dan sebagainya? Itu tidak peduli, tidak ada masalah. Yang jelas bahwa Indonesia sudah terinfeksi oleh virus corona. Oleh karena itu kebijakan sekarang harus berlandaskan kepada aspek bahwa di Indonesia terinfeksi oleh virus corona ini. Jadi maksimum security. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah 2 orang ini terinfeksi oleh virus Wuhan atau terinfeksi oleh virus dari Jepang atau terinfeksi oleh virus dari Iran, Singapura dan sebagainya. Ini kan perlu dianalisis. Karena apa pentingnya? Dari asal dari mana? Kan semuanya sama, Prof Nidom. Bukan, karena begini, bahwa virus ini setiap hingga pada individu yang berbeda, itu akan mengalami perubahan karakter. Nah, karakter-karakter itu tidak sama. Nah, oleh karena itu virus ini kan sebetulnya daya bunuhnya rendah, tetapi kecepatan menyebarnya tinggi. Nah, oleh karena itu harusnya dipotong di tempat-tempat lalu lintas. Jadi seperti di bandara, di terminal, dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa memang belum ada SOP, baik itu darat, antar provinsi, antar kabupaten, kemudian antar negara. Nah ini kan harus berbeda. Misalkan antar kabupaten, antar provinsi, misalkan bis. Di dalam bis itu harus disiapkan disinfektan untuk bisa mengurangi risiko antar kabupaten atau antar provinsi. Di mana saja, Prof Nidom? Juga dari luar negeri. Ya, sekarang kita anggap bahwa di Indonesia sudah terinfeksi semua. Tinggal nanti membuat pemetaan mana yang risiko tertinggi kan gitu. Jadi itu sebetulnya. Nah, sangat perlu saya ingatkan bahwa kita sudah punya pengalaman dengan kasus atau wabah flu burung. Pada waktu itu ada Komnas Flu Burung. Nah, Komnas Flu Burung ini sudah banyak SOP yang dibuat pada waktu itu. Sebetulnya saya melihat bahwa itu tinggal dilaksanakan saja. Oh, sudah benar itu ya. Di mana Komnas Flu Burung itu, Komnas Flu Burung itu antar kementerian, kemudian antar ahli, dan saya salah satu staf ahli dari Komnas Flu Burung itu. Prof Nidom, saya harus bertanya. Tadi Anda katakan misalnya di tempat-tempat yang umum yang kemudian bisa di-cut. Contohnya bandara, terminal, dan lain sebagainya. Ada beberapa kemudian di bandara kan kita bisa lihat bahwa ada desinfektan. Di bandara ada cairan desinfektan pencuci tangan misalnya. Apakah itu masih kurang? Kemudian juga ada thermal scanner. Ada termometer yang kemudian dilakukan manual oleh petugas kesehatan di sana. Apakah itu masih kurang? Ya, karena itu kan hanya menangkap secara pasif dari para pengunjung di bandara itu. Tapi bagaimana dengan penumpang yang ada di pesawat? Harusnya di pesawat itu sudah langsung dilakukan desinfeksi. Yang kedua, bahwa thermal scanner itu tidak akan berbicara apa-apa. Itu. Nah, oleh karena itu saya usulkan bahwa dari turis dari negara-negara yang memang epicentrum itu diambil swabnya di atas pesawat, kemudian diambil titik darahnya, kemudian disimpan di bandara. Tatkala ini ada problem di lapangan, maka data biologis itu akan diungkap. Kalau memang dalam 1 bulan tidak ada kasus data biologis di lapangan, ya sudah kita buang. Itu. Karena seperti kemarin yang Jepang itu kan jadi bingung, itu ada di tracing dan sebagainya. Seandainya di bandara itu disiapkan, sudah diambil data biologisnya, maka kita tinggal menganalisis bahwa orang itu tertular dari mana, virusnya dari mana, kemudian antibodinya bagaimana. Dan menurut Anda bahwa asal virus itu apakah dari Wuhan, dari Jepang, dari Korea Selatan, Italia, itu berbeda-beda? Iya.
Jadi saya melihat waktu di Wuhan itu saya membuat hipotesis bahwa virus ini adalah monoethnic reseptor. Tetapi sekarang dengan meloncat di Iran, kemudian terutama di Iran, di Italia dan sebagainya, saya melihat apakah ini sudah meloncat menjadi multi ethnic reseptor atau hanya sekedar perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar reseptor. Misalkan begini, bahwa sebetulnya virus itu tidak berubah, reseptor juga tidak berubah, dan dia tidak bisa diinfeksi. Karena ada kuman yang lain yang mengikis, yang menginfeksi reseptor, maka virus Wuhan ini masuk ke dalam seseorang yang seharusnya tidak bisa masuk. Baik, kami awam tentu tidak tahu secara detail, tapi apa yang bisa Anda sampaikan? Apa bedanya ketika kemudian virus itu berbeda? Ada yang dari Wuhan di Tiongkok, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea Selatan misalnya, dari Italia. Anda katakan berbeda, apakah penanganan yang berbeda, efeknya berbeda, dan bahayanya juga berbeda? Sekarang yang kita bisa lihat data lapangan bahwa 2-4% angka mortality rate. Kemudian kecepatannya sangat tinggi. Nah, ini khawatirnya bahwa pada posisi virus itu berubah di daerah yang menyebabkan patogenitas meningkat. Apa yang terjadi tatkala kecepatan virus yang tinggi, kemudian patogenitasnya meningkat, seperti MERS. MERS bisa 10% itu. Nah, ini kan Wuhan, istilahnya corona ini kan baru 2-4%. Nah, untuk menganalisis itu, sampel dari korban ini dianalisis di laboratorium secara biologi molekuler, kemudian dilakukan analisis kekerabatan. Nah, dia berada di mana? Kalau memang dicurigai orang Jepang ini yang dekat dengan korban ini, maka seyogianya virus ini adalah dekat dengan virus yang dari Jepang. Dan itu tatkala dianalisis misalkan virus itu lebih dekat dari Iran, itu ada sesuatu yang dipertanyakan gitu loh. Terakhir sebelum Anda kemudian itu kepentingannya. Baik, apa yang bisa sampaikan Bung Hermawan? Baik, saya ini data baru juga. Jadi dari asal virus dari negara mana itu juga berpengaruh terhadap pengobatannya. Setuju, Bung Aiman, saya prinsipnya setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Hairul Anwar dari Unair ya. Kalau kita lihat sejarah dari SARS dan MERS, sebenarnya ini kan ada terkait dengan etnografi juga ya, bahwa di Indonesia tidak banyak kasusnya, walaupun SARS pertama kali tahun 2003 itu sekitar 8 ribuan kasus, tetapi tidak terlalu berdampak di kita. Demikian juga Middle East Respiratory Syndrome atau MERS ya, di kita tidak terlalu berdampak. Artinya patut menjadi simpulan dulu dari yang beliau sampaikan bahwa beliau berpikir di sini adalah reseptor tunggal secara etno. Artinya orang mengatakan bahwa suku tertentu sensitif, suku tertentu tidak, itu ini yang menjadi kajian. Tetapi sekarang ini tergugurkan dengan hampir semua suku bangsa sudah mulai terkena, masuk ke 5 benua dan seterusnya. Yang menjadi persoalan sekarang ini bukan lagi pada tataran itu. Saya harus menyampaikan bahwa penanganan pencegahan. Dan ini community based. Maka yang bisa dilakukan oleh kita semua, terutama pemerintah, adalah melakukan konsolidasi untuk betul-betul menyolidkan tenaga kesehatan di lapangan, terutama surveillance dan epidemiolog. Oleh karena itu pendekatan kesehatan masyarakat harus dikedepankan. Karena konfirmasi kasus sudah selesai, kita akan menghadapi dengan suasana yang laten di masyarakat. Dan ini harus diperkuat adalah health intelligence-nya. Kira-kira begitu, Bung. Apa yang bisa saya tertarik? Health intelligence. Yes. Seperti apa bayangannya? Nah, artinya komponen mulai dari ini terutama daerah yang sudah terkonfirmasi nih ya, di Depok contohnya ya, mulai dari ketua RT, ketua RW sampai kepada tenaga kesehatan yang ada di wilayah itu harus betul-betul tersosialisasikan. Bagaimana model penanganannya, bagaimana untuk tidak menyebar dan seterusnya, ini kan harus diaktifkan. Ada yang namanya penyuluh kesehatan, ada promotor kesehatan, ada analis kesehatan lingkungan di masyarakat. Ini semua harus dikonsolidasikan sehingga secara community based ini terberdayakan. Dan Depok harus memulai yang pertama. Kita mulai yang pertama. Istilahnya bisa kita katakan community based first aid. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bung Hermawan. Kita akan kembali saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam terkait dengan apa yang kemudian disampaikan fakta-fakta baik tadi oleh Prof. Nidom, Bung Agus, Bung Hermawan. Nanti saya akan ke KSP juga ke Mbak Anggia dari DPR Komisi 9.